Salam sang sejati. Orang yang adil akan merasakan akibat daripada keadilannya pada setiap momen hidupnya. Dia dapat tidur dengan nyenyak dan dapat berinteraksi dengan nyaman dengan orang-orang. Semua ini berangkat dari keluhuran jiwanya. Jiwa yang tenanglah yang menyebabkan dia jujur. Jiwa yang tenang pula yang membuatnya nyenyak saat beristirahat dan nyaman saat berinteraksi. Menjadi sebab dan akibat hanya pada tataran realitas, jujur, nyaman dari keluhuran jiwa. Ada sebagian orang yang berusaha berlaku jujur, sekalipun jiwanya tidak tenang. Orang seperti ini hanya berorientasi pada tingkat kenyamanan semata. Saudaraku, dari mana, untuk apa, dan akan kemana diri kita? Ini adalah pertanyaan primordial yang muncul pada diri setiap insan. Memang berbagai macam jawaban telah disodorkan, baik oleh sastra, filsafat, maupun para teologi dalam agama. Jawaban dari agama biasanya diberikan kepada masyarakat tradisional, dan jawaban filosofis biasanya diberikan kepada masyarakat modern. Kedua jawaban ini tampaknya tidak mampu untuk memuaskan batin bagi kebanyakan orang karena sifatnya yang parsialistik. Sekalipun para teologi agama mengakui dirinya tidak parsial dengan mengklaim bahwa jawaban yang mereka berikan ialah melalui firman yang suci. Tetapi tetap saja jawaban tersebut telah dikonstruksi dengan penalaran yang tentunya seperti filsafat yang bersifat parsialistik. Sementara untuk karya sastra itu memiliki tingkatan yang beragam tergantung penggubahnya. Singkatnya, sastra tidak dapat dipastikan bersumber dan juga berorientasi pada kebenaran sejati. Padahal batin manusia menginginkan suatu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang dimaksud adalah suatu realitas yang tidak bersegmen dan tidak mungkin beragam. Ketika kita terlahir ke dunia, umumnya kebanyakan manusia mengandalkan penalarannya untuk penyesuaian hidup supaya dapat bertahan. Seiring dengan pengandalan dari penalaran ini, umumnya manusia menjadi yakin bahwa nalar sebagai sandaran adalah satu-satunya kebenaran. Karena itu, ketika jiwa yang berada di luar dari penalaran mengalami masalah, sebab perkembangan atau gerak naiknya kesadaran jiwanya terhalang. Jadi, ketika pikiran yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan jiwanya, tetapi ia dipaksakan untuk melakukannya, maka yang terjadi adalah keresahan yang semakin menjadi dan kekacauan pada pikirannya. Padahal sejatinya, pikiran hanya mampu untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan material manusia sebagai fasilitas dalam bertahan hidup. Pikiran harus selalu berada pada sistem yang benar
Pikiran memiliki hukumnya sendiri, dan hukum ini harus selalu ditaati agar pikiran tidak menjerumuskan diri Anda kepada lembah kesesatan. Perlu ditegaskan juga, pikiran yang saya maksudkan ini bukanlah objek dari pikiran, karena bagi pikiran yang telah berada pada hukumnya, maka akan mengantarkan kepada kesadaran yang tidak melibatkan penalaran. Berbarengan dengan ini, segenap jasad juga memiliki hukum yang perlu diikuti. Hukum ini disebut dengan syariat. Dengan mengikuti syariatullah, kita akan sampai kepada jalan tarekat yang mengarah kepada kesadaran mutlak hakikat, yang dengannya pengetahuan mutlak makrifat akan dicapai. Bila telah mencapai status makrifat, segala amalan dan objek yang dipikirkan akan menjadi pancaran daripada sumber pengetahuannya. Pikiran tidak akan lagi disibukkan dengan penalaran sesat, dan pikiran hanya sesuai dengan arahan ilahi. Saudaraku, sang sejati, bagi kaum sufi, kehidupan ini adalah tidak nyata. Analoginya seperti mimpi. Karena itu, seseorang yang ingin menyadari kehidupan yang sesungguhnya harus berhenti bermimpi dan bangun dari tidurnya. Jadi, seseorang harus keluar dari realitas kehidupan ini bila ingin berada pada realitas alam yang sesungguhnya. Dari inilah kaum sufi mengajarkan mati sebelum mati. Maksud daripada ajaran mati sebelum mati adalah melepaskan diri dari segala ketertarikan terhadap alam ini, menjadi manusia seutuhnya dan tidak menjadi siapa-siapa. Menjadi manusia adalah melepaskan diri dari segala ketertarikan, menghilangkan semua kebutuhan ragawi. Toh, Tuhan sendiri telah menjamin semuanya, bukan? Bila bebek berselaput dan ikan bersirip itu digunakan untuk berenang, kalau elang dan raja wali bersayap lebar, itu mereka gunakan untuk terbang. Demikian juga dengan segala struktur fisik tubuh manusia yang tiada lain tercipta daripada rupanya. Volume otak yang besar dimiliki setiap manusia bukan untuk apapun, kecuali untuk menangkap nilai-nilai keagungan yang maha perkasa. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.